Halo Rama, senang banget nih bisa ketemu hari ini. Gimana tadi di perjalanan? Aku terakhir aja sih ya, meskipun tadi mas macet gitu. Kan kita udah lama ketemu. Gimana sih? Gimana kabarmu hari ini? Ya gitu deh. Oke, oke. Udah apa kita bisa mulai pelan-pelannya. Terus juga mungkin emang belakangan ini kamu juga banyak kegiatan. Nah, kira-kira apa sih yang kamu pikirin akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini aku kayak ngerasa hubunganku udah mulai berubah sih, kayak sama pacarku itu. Kayak dulu tuh kita kayak sering deket banget, tapi kayak sekarang rasanya tuh udah kayak berjuang sendirian gitu loh. Pasti berat banget ya ketika kamu sudah mulai menjaga berusaha menjaga hubungan itu tapi kamu nggak lagi merasakan hal yang sama terhadap pasanganmu itu. Bener, karena kadang juga bingung ya, kayak apakah aku ini kayak terlalu tergantung atau mungkin emang dia tuh udah mulai menjauh gitu. Oke. Jadi kamu masih berusaha ya juga mempertahankan hubungan tapi kamu tidak lagi mendapatkan respon sesuai ekspektasi kamu terhadap pasanganmu itu. Iya, kayak rasanya kayak jalan sendirian gitu. Oke. Kalau boleh tahu nih, boleh ceritain nggak sih udah yang apa sih yang buat kamu merasa hubungan kamu itu mulai berubah sama pasanganmu? Dulu kita tuh kayak sering banget cerita tiap hari, tapi kayak sekarang tuh udah sering sibuk dan ya jarang bales chat. Kalaupun bales pun ya singkat banget gitu. Oke. Jadi ada jarak dalam komunikasi kalian ya. Eh, terus yang membuat kamu ragu itu ketika respon dia yang ya itu tidak sesuai dengan harapan kamu. Iya benar. Terus juga aku sebenarnya kayak ngerasa takut kehilangan sih, tapi juga capek juga merasa diabaikan gitu. Kayak apa sih yang kamu rasain setiap kali hubungan kamu itu tidak mendapatkan respon yang sama dan seperti apa sih seperti yang kamu harapkan itu? Sebenarnya yang aku rasain sih sedih ya, karena aku ngerasa nggak lagi berarti, tapi aku tetap nunggu sih, kayak berharap dia itu sadar gitu. Oke, berarti kamu masih berpegang teguh sama harapan kamu ya. Tapi di sisi lain kamu tuh terluka ketika kamu mendapatkan perlakuan seperti itu. Iya benar. Oke. Terus apa yang biasanya kamu lakuin ketika rasa sedih itu muncul? Kadang aku kayak merenung aja sih, kayak diem terus kadang juga nundukin diri, tapi ya tetap aja sih kayak pikiran itu tuh balik lagi. Oke. Apa kamu pernah coba nyampein perasaanmu ke pasanganmu dan kira-kira apa sih respon dia? Pernah, tapi kayak aku tuh dibilang kayak terlalu sensitif lah. Terus setelah itu ya jadi kayak ragu lagi sih kalau misalkan mau jujur lagi. Oke. Dari ceritamu sepertinya kamu masih berusaha keras buat menjaga hubunganmu supaya tetap baik, tapi di sisi lain kamu juga menahan banyak banget perasaan yang supaya perasaanmu itu tidak terlihat menuntut kepada pasanganmu itu. Iya, karena aku takut banget sih kalau misalkan aku terlalu jujur dia malah makin menjauh gitu. Jadi kamu di sini memendam rasa sakit agar hubunganmu ini tetap terlihat betul, namun di sisi lain kamu juga merasa kehilangan diri kamu sendiri. Iya benar, aku merasa apa ya, nggak berharga aja sih, karena setiap kali
mencoba paham gitu, tapi ya tetap aja nggak mengerti gitu. Oke, oke. Jadi setidaknya kamu ingin mempertahankan hubunganmu ini, tapi sadar bahwa kamu itu lelah juga. Terus juga karena menekan dirimu sendiri agar semua itu tetap baik-baik aja. Iya sih, aku masih sayang tapi juga capek. Oke, Rama, dari semua yang kamu sampaikan, aku yang masih ingin satu hal, apa sih yang sebenarnya kamu rasa saat ini? Apakah lebih takut kehilangan pasangan kamu atau takut kehilangan rasa aman dalam hubungan kamu itu sendiri? Mungkin lebih ke rasa aman ya, karena aku takut kalau misalkan hubungan ini berakhir aku ngerasa kesepian gitu. Oke, oke. Jadi bukan hanya soal dia sebagai sosoknya, tapi juga perasaan tenang dan rasa aman yang bisa kamu dapetin dari hubungan kamu itu. Iya, jujur itu yang paling dirinduin sih, karena ya pengen juga merasa dipahami kayak dulu gitu. Oke, oke. Nah, mengetahui hal itu emang penting banget sih, karena dari situ kamu bisa mulai memahami apa yang sebenarnya kamu cari, bukan hanya mempertahankan hubungan, tapi juga bisa memberikan rasa aman dalam diri kamu sendiri. Nah, jadi dari percakapan ini kamu menyadari bahwa rasa rindu itu tuh bukan hanya karena pasanganmu berubah, tapi juga karena kamu terlalu menahan diri, dan sekarang ini kamu mulai memahami bahwa mencintai orang lain itu perlu, tapi juga harus diimbangi dengan mencintai diri kamu sendiri besar. Bener sih, karena aku juga sadar kalau misalkan selama ini tuh aku takut kehilangan orang lain, tapi malah kehilangan diri aku sendiri. Nah, kira-kira ada gak sih saran buatku itu? Itu kesadaran yang sangat penting. Nah, dari apa yang udah kamu ceritain, sepertinya langkah kecil yang bisa kamu mulai adalah bisa kamu mulai jujur terhadap diri kamu sendiri dengan menuliskan di jurnal. Setiap kali kamu sedih ataupun capek dengan hubungan kamu, terus aja apa yang kamu rasain dan limpahkan semua perasaanmu itu terhadap jurnal yang telah kamu tulis itu. Iya, bener juga sih, suka banget sih sama itu. Kan aku juga bisa nulis ya, karena dari situ aku bisa lebih sadar apa sih yang sebenarnya aku rasain gitu. Benar banget. Terus selain itu, kamu juga bisa mulai menyampaikan perasaanmu dengan cara yang tenang dan jelas, dan tanpa menyalahkan pihak lain. Dengan begitu kamu bisa menjaga kejujuran sekaligus menghormati pada diri kamu sendiri. Oke, oke, oke. Aku sebenarnya mau coba sih mulai dari situ. Setidaknya aku tahu gitu harus melangkah kemana sekarang gitu. Makasih banget Vi, karena aku ngerasa lebih tenang sih. Terima kasih banyak karena telah percaya semua pikiran kamu kepada aku. Terima kasih.